zaman dulu itu sebenarnya boleh dibilang lebih ke grafis kayak gimana. Nah ini bikinin logo, bikinin kalender, bikin company profile. Tapi waktu itu walaupun usahanya di kamar tidur, mimpinya besar Pak Bu. Kliennya maunya corporate. Wih, kenapa? Karena saya mikir kalau klien corporate, sustainability-nya kejaga. Nggak mungkin lah kita ngelihat bank segede BNI, segede Mandiri kolaps gitu kan. Jadi saya kekerek ke sana. Walaupun dulu kalau meeting ke sana suka ditanya, Flux kantornya di mana? Saya jawabnya begini, di lantai 2. Gitu kan. Karena emang kamar tidur di lantai 2 gitu kan. Tapi kan nggak perlu ceritain kamar tidur gitu kan. Yang penting keren lantai 2 gitu. Nah terus habis itu singkat cerita saya baru rubah lagi bisnisnya di tahun 2018. Jadi advertising dan digital agency dengan nama idenya Flux. Kenapa selama itu 16 apa tahun berarti? 12 tahun. 12 tahun saya baru evolving bisnisnya karena ada di zona nyaman. Jujur waktu itu ngerasanya udahlah di gratis aja, kerjaannya begini-begini aja, yang penting duit tetap ada. Tapi nyatanya waktu itu di tahun 2015 bisnis karena cuma ngandelin kerjaan kalender, dapatnya itu di akhir tahun sama laporan tahunan di awal tahun, waktu itu sepi. Wah akhirnya tuh dengan duit yang ada, akhirnya saya ngomong ke anak-anak buah, kayaknya kita harus ngurangin gaji deh, supaya kita bisa nafas panjang. Saya sebagai founder kurangin 50%, anak-anak ada yang kurang 20, ada yang 30, yang agree stay, yang gak setuju dia keluar, gak apa-apa, saya bilang gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu di akhir tahun dapat project dari Citylink. Pas diajak project tender, pertama dikasih PR itu tuh kerjaan cuma bikin brosur. Bagi kita bikin brosur mah gampang lah, cuma tinggal taruh foto, taruh teks, jadi gitu kan. Sore jadi, besok submit, kita kasih 3 alternatif desain. Terus kliennya ngomong, si Flux kerjanya cepet nih, nanti kita undang tender ya. Oke. Pas diundang tender ternyata itu kerjaannya di advertising, mikirin strategic campaign, mikirin ematik, mikirin tactical, mikirin digital. Duh wassalam nih kerjaan gimana. Akhirnya saya belajar sama kakak kelas, Kak, the way thinking advertising itu gimana? Oh diajarin. Dan saya bilang ke anak-anak, guys ini project do or die-nya kita. Kalau kita menang tahun depan, kalian gaji balik normal, sama yang saya kurangi 30%, saya naikin 30%. Tapi kalau ini project kalah, bye-bye Flux gitu kan, cari kerjaan aja di yang lain deh. Nah akhirnya singkat cerita dari 9 agency, pas tender kita masuk 3 besar. Pas masuk 3 besar, itu direkturnya nanya gini loh, Auri, kamu tau kan Flux masih baru, nggak ada yang tau kamu siapa, kenapa kita harus pilih kamu? Waduh, gitu kan. Saya cuma jawab begini dong ke namanya Pak Hans, Pak, saya tahu Flux masih baru, tapi Bapak lihat deh, dari 9 agency kita bisa sampai 3 besar karena kita punya ide yang seger. Nah boleh nggak Pak Hans, coba dulu aja jalan sama Flux 3 bulan aja. Kalau menurut Pak Hans kita oke lanjut, kalau nggak cut juga nggak apa-apa. Akhirnya kita menang project itu. Nah pas kita menang project itu tembus project retainer 1 bulan tuh Citylink bayar ke agensi kita tuh 500 juta. Yang tadinya saya cuma dapat project di akhir tahun sama awal tahun, ini tiap bulan klien bayar 500 juta, 500 juta, 500 juta. Dan itu kontrak 2 tahun, 2016, 17, 18 berarti. Makanya pas 2018 saya baru switch bisnisnya itu jadi advertising dan digital agency. Karena kenapa? Duitnya ada di sana Pak Bu. Gitu kan. Nah akhirnya di tahun 2020 baru kita pindah kantor di Senayan. Jadi ini kantor kita ada tempat pijitnya, ada tempat kopinya, ada gym roomnya, ada kolam renangnya, ada tempat tidurnya juga, bobo boxnya juga ada. Jadi saya taruh buat anak-anak kalau mau lembur tidurnya di situ gitu kan. Cuma ternyata banyak disalahfungsikan. Anak-anak laki-laki yang jomblo itu tempat tidur udah di-tag sama dia. Gitu. Jadi sekalian ngekosnya di sana dia. Nah ini kantor di daerah Senayan Permata Hijau. Terus kalau ditanya ini kerjaan klien-klien kita kliennya masih corporate juga, tetap sama tapi kerjanya beda. Kita nanganin ATL, BTL, digital, ini kerjaan kita semua. Nah success story yang menurut saya membanggakan adalah berarti boleh dibilang Flux sudah jalan 5 tahun ketika saya switch bisnisnya. Udah ada 1000 project lebih lah yang saya kerjakan, dan revenue yang udah saya dapetin itu udah di angka total 8 juta dolar. Menurut saya sebuah bisnis yang dimulai dari kamar tidur, nggak ada pemodal tuh, modalnya komputer butut aja gitu, itu bisa dapat segini, bagi saya satu kebanggaan Pak Bu. Thank you. Nah lalu di tahun 2021 tadi saya udah ceritain di tanggal 11 bulan 11 tanggal cantik, biasanya nih kan tanggal-tanggal cantik 99, 10, 11, 11, 12, 12. Jadi
Ini saya diriin Flux Creative Universe, sebuah creative group holding. Konsepnya sama kayak Marvel. Kalau Marvel punya Marvel Cinematic Universe, dia punya banyak superhero-nya. Di Flux pun aku juga punya banyak creative hero-nya. Gitu. Jadi banyak jagoan-jagoan yang aku invest buat mendirikan company lah. Nah jadi ketika aku bikin creative group holding ini, yang aku tawarin ke orang-orang yang pintar, aku ngeliat nih misalnya yang bagus, sini ikut, mau buka agency nggak, mau bikin bisnis bareng nggak. Ketika dia tertarik sama aku akan kasih bisnisnya. Karena bagi saya orang boleh kreatif kalau bisnis yang ada mati juga nih. Itu ke satu. Kedua, manajemen bicara apa? Saya udah pernah ngajarin bisnis, hal-hal manajemen ini nggak kelihatan tapi ribet. Bikin quotation, nagihin klien sampai bayar, ngurusin legalitas, ngurusin HRD, ngurusin pajak-pajak, itu ribet. Jadi saya bantuin biar klien saya ngurus ke bagian kreatif aja. Terakhir, investment gunanya buat apa? Ketika saya invest satu company, saya akan bilang sama foundernya, duit ini kalian tentuin, kalian mau dapat bulanan berapa. Karena bagi saya seorang pengusaha yang ribet itu adalah kadang bulan ini kita bisa terima duit, bulan depan belum tentu gitu ya. Dan orang-orang yang saya invest ini kan sebelumnya mereka sifatnya kerja di satu perusahaan. Jadi ketika saya tarik, saya mau dia hidupnya nyaman dulu dan nggak ada rasa takut lah. Jadi ini yang saya bentuk di Creative Group Holding saya. Makanya sekarang di tahun baru jalan 2 tahun total kita udah punya 6 pilar bisnis nih. Nah balik lagi menurut saya kalau kita mau di industri kreatif kita tuh udah nggak bisa lagi sendiri, kita harus bareng-bareng. Dan yang saya bangun itu adalah ekosistemnya. Jadi di Creative Agency ini bisnis utama saya. Habis itu di bawah ada media community. Media community kayak apa sih? Ya kayak ibu-ibu suka baca lah, ya Betura gitu ya kan, Mak Nyinyir segala macam gitu kan, Volkatif, USS, itu namanya media community. Jadi saya juga ada. Terus ada media buying, production house. Jadi kalau syuting nggak perlu lempar keluar, kita kerjain sendiri, event organizer sama digital capital. Nah ini 6 pilar bisnis yang saya punya. Terus kalau dilihat itu total di setiap unit bisnis yang saya bangun saya ada 2 orang. Kenapa? Karena bagi saya kalau bos itu cuma sendiri lama-lama bisa gila, dia ngomong sama tembok. Gitu. Jadi saya bilang lu cari partner siapa, jadi kalau mau ada masalah bisa saling konsultasi lah berdua lah, jadi nggak jalan sendiri. Nah ini kreatif hero yang tadi saya bilang. Nah terus ini ada success story yang menurut saya cukup membanggakan juga. Hampir setahun berarti tahun lalu saya joint venture bareng Om Deddy. Nggak nyangka juga waktu itu diminta datang sama manajernya ke studionya. Saya waktu itu bingung, Pak Bu, nih saya ada kasus apa didatang ke studio Om Deddy. Biasanya kan kalau datang ke studio Om Deddy kan yang ada kasus kan gitu kan. Kayaknya saya nggak ada apa-apa deh gitu kan. Pas datang ternyata di ngomongin sama manajernya, Om Deddy kan mau bikin bisnis bareng, tapi gue nggak tahu apa, lu tungguin dia aja. Pas Om Deddy datang, badannya gede banget Pak, tapi dia lebih pendek dari saya sih, saya lebih tinggi gitu kan. Cuma menang di badan gede. Udah pas Om Deddy datang dia bilangnya gini, jadi gini, gue udah ngeliat profile lu, gue udah ngecek background lu, I'm okay, tujuan gue ketemu lagi, gue mau bikin creative agency. Kenapa? Karena banyak banget brand-brand yang datang ke Om Deddy, dia nanyain, yang mau jadi dia brand ambassador ya, Dad lu bisa ngerjain kreatifnya juga nggak? Of course enggak. Karena Om Deddy biasanya tinggal terima brief, oke gue disuruh syuting ini, ngomong ini, tinggal syuting dia. Jadi dia bilang, gue mau bikin creative agency, yuk lu tentuin lagi 2 minggu lagi lu datang ke gue, kasih tau namanya apa, modal kerjanya berapa, pembagiannya saham berapa, terus habis itu juga siapa aja yang ada di tim ini. 2 minggu lagi saya datang, saya bawa 3 alternatif nama. Ide ke-1 ditolak, ide kedua ditolak, ini ide ketiga yang kagak pakai mikir, cuma asal kejeblak aja gitu yang dipilih. Kenapa namanya DNA? Dari inisial nama kita, Deddy and Auri. Jadi kagak ada konsep, pokoknya udah Deddy and Auri aja gitu. Ya udah akhirnya kita bikin bisnis bareng Om Deddy. Berarti brand-brand yang emang pakai Om Deddy jadi brand ambassador kayak Si Cepat, Volta, Kitrimat, itu kita yang kerjain semua brand-brandnya. So itu joint venture saya bareng sama Om Deddy Corbuzier. Terus juga di sini ada lagi saya bareng sama Ci Grace Tahir. Ci Grace Tahir ini adalah salah satu anak konglomerat di Indonesia. Waktu itu ketemu sama Ci Grace, ngobrol terus dia bilang, Auri bisnis bareng yuk, takutlah saya gitu ya kan perbedaan hidup kita kan jauh banget ya seratanya ya, yang satu anak konglomerat, yang satu anak bukan siapa-siapa gitu kan. Ci ngapain bisnis bareng saya Ci gitu kan, gue cocok sama lu, ayolah kita bareng. Yaudah akhirnya saya bikin bisnis ini karena ngelihat kemarin ada salah satu media community, dia itu ada di Kalimantan, cuma 1 orang doang yang kerja.
followernya kalau dilihat nama akunnya Foxit udah mau 1 juta follower. Saya bilang, Ci boleh nggak kita invest ke dia aja, kita tarik dia ke Jakarta, kita grooming, kita gedein bareng. Ayo dari, kalau gitu kita bikin ini aja, kita taruh duit supaya kita bisa invest ke berbagai macam media community yang menurut kita menarik. Jadi nanti ada yang beauty, ada yang family, ada yang Korea mungkin, ada yang olahraga. Jadi semua media community, gosip juga ada, ntar mau diinvest juga tuh gitu kan. Yang politik semua kita tarikin jadi satu kesatuan kita punya. Nah, ini bareng Cikres Tahir. Terus di sini juga yang tadi saya bilang, saya PH. Biasanya saya dulu kalau ada ide pakai PH lain. 1 tahun bayar hampir 10 emak buat pihak luar, sayang juga kan. Kenapa nggak bikin sendiri, ketemu orang yang tepat, ya udah saya invest bareng mereka. IO pun juga sama. Mereka berdua ini udah jalan cukup lama tapi kurang modal. Jadi kalau harus ngejar project tunggu dibayar klien dulu, baru buat diputar. Biasanya udah ikut saya aja deh, kita go bareng-bareng lah. Nah, karena konsepnya tadi sama-sama, validasi yang menurut saya besar itu ketika ada di sini waktu tahun lalu di Desember, saya masih ingat banget, tiba-tiba saya dipanggil lagi sama manajernya. Mauri datang lagi ke studio Om Deddy. Waktu itu saya udah pede banget loh Bu Pak. Kayaknya kali ini gue masuk podcast nih gitu kan. Mana udah bisnis bareng Om Deddy gitu kan. Udah pakai keren-keren gitu kan, pas datang ternyata bilang gini, Om mau podcast ya? Enggak. Lu masih jauh dari buat gue masuk podcast. Kata gue, ya ampun, kasihan bener gitu kan. Jadi mau ngapain Om? Oke, jadi dia bilang gini, tujuan lu ngomong ketemu hari ini adalah valuasi Flux berapa? Gue mau invest ke grup holding lu. Kaget lah saya. Om gak pernah ngitung Om, orang bisnis sendiri lu, kagak ada investor-investor segala macem. Boleh gak saya balik dulu, saya pikir-pikir dulu Om. Udah selesai pulang, keluar dari studionya, manajernya kontakkan saya. Auri sini. Lu tuh punya apa sih Ri? Maksudnya aku punya apa gimana kok? Enggak, biasanya orang yang ngejar Om Deddy buat minta invest. Ini Om Deddy ngomong ke lu dia mau invest ke company lu, terus lu tolak bilang ntar dulu, dia bilang gitu kan. Ya saya bilang, ya kok ini bukan sesuatu decision yang kecil kan, ini kan big decision. Let me think, saya doa sama Tuhan dulu. Saya bilang gitu kan. Ya udah akhirnya saya pulang, saya doa sama Tuhan. Tuhan kalau emang ini jalan dari kamu, dipermudah. Kalau ini bukan jalan dari Tuhan, dipersulit aja. Nah jadi juga nggak apa-apa, saya bilang gitu. Nah jawabannya pas saya ulang tahun 8 Februari, lagi dipilih nama keluarga, tiba-tiba dapat email. Pas dapat email itu term sheet-nya. Jadi kalau orang mau investasi biasanya ada term sheet lah. Itu diokein semua sama Om Deddy. Saya minta berapa persentasenya, Om Deddy mesti begini, Om Deddy mesti begitu. Om Deddy semua setuju. Padahal udah super sulit itu. Gitu. Dan itu dikirimnya pas saya ulang tahun. Akhirnya saya calling dong manajer, penasaran. Kok tahu hari ini aku ulang tahun? Enggak Ri. Kenapa lu hari ini ulang tahun? Iya. Ya udah gue ucapin ya. Oke. Gitu. Nah, jadi saya mikir ini jawaban dari Tuhan. Masa iya dikirimnya pas saya ulang tahun, kan bisa besok. Terus kemarin ke minggu depan, akhirnya saya bilang Om Deddy ayo, I agree, let's go with Fluxative Universe. Jadi akhirnya Om Deddy jadi investor kita lah di Fluxative Universe-nya. Itu secara nggak langsung di belakang Om Deddy juga ternyata banyak orang-orang hebat. Ada Rudy Salim di Prestige, ada DMMX dan si Cepat itu yang invest ke perusahaan Om Deddy juga. Jadi secara nggak langsung saya diperkuat sama mereka-mereka semua. Nah itu cerita tentang Flux. Saya mau coba kasih lihat bagaimana industri kreatif bisa membantu memaksimalkan produk yang ada. Saya coba kasih lihat case studies yang menurut saya cukup sukses gitu kan. Ini salah satu iklan yang kita buat Bon Cabe. Bon Cabe itu bubuk yang kalau bikin makanan pedas. Bisa tolong di play dulu nggak? Takutnya nggak ke play. Suaranya udah belum? Suaranya belum keluar. Suaranya bisa dirapin dulu nggak suaranya? Ini ada nggak? Ini suaranya di samping kali Kak. Nggak keluar deh. Nah, udah. Ada? Coba ya. Kita lihat. Ini iklan yang kita buat untuk klien Bon Cabe. Bon Cabe. Sapi itu masih gula manis, asam, pahit, asin. Tetap gue bikin enak. Gue Bon Cabe. Kena pressure kanan kiri, gue selalu punya cara buat menikmati.
Gue belum cabe. Hidup bukan asal nyanyi, tapi mesti ngomongin, bikin. Apapun tantangannya, jiwa tetap membara. Gue Bon Cabe. Kalau lo? Itu iklan yang kita buat Bon Cabe. Brief dari klien simple. Ri, bisa nggak dibikinin iklan buat Bon Cabe, karena kita kan punya target market anak-anak muda. Gimana biar anak-anak muda ini tetap merasa bangga dengan Bon Cabe? Ya udah, kita bikin kan. Kalau tadi dilihat kan anak-anak muda kan selalu berasa hidupnya paling berat tuh, gitu kan. Ada asam, ada pahit, ada manis gitu kan. Padahal yang tua juga sama sih, gitu kan. Saya juga ngalamin gitu kan. Cuma kita bikinnya kayak gitu, gayanya dibikin lebih eksentrik, biar bisa diterima sama anak-anak muda lah. Nah, ini satu brand yang kita bikin sendiri. Menurut saya ini cukup menarik. Waktu kita bikin brand sendiri, kopinya Flux, ini yang saya coba lakukan. Is di-play bisa nggak, Is? This is the story of a creative agency who sell coffee because of pandemics. Hi, welcome to Idenya Flux. We just moved to our new office in Senayan, providing a bunch of facilities to support our workers: gym, billiard, gaming room, and swimming pool. And wait, we also have a therapist. Not only that, we also have an experienced barista that provides free coffee every day for all of the employees. But after a month, pandemic happened. We all worked from home. The office suddenly became empty. So, what can we do now? Introducing Coffeenya Flux, the first advertising agency that's selling coffee. How do we do it? We combine coffee with creativity. Do you remember about this viral Oreo Supreme? Kopi Kaum Hypebeast, the most expensive coffee in town. We sell it in the online marketplace. Nih kopi ini dari tadi banyak banget nih keluar di Instagram, sampai akhirnya penasaran dan cek, ternyata ini kopi dari Kopienya Flux. Harga kopi 1,5 juta dan bisa dicicil. Hari ini beli kopi nyicil. Dan gilanya udah ada yang beli, udah ada ulasannya. And boom, it went viral. It became the #1 trending topic in line today. Turns out, many media are talking and promoting Kopienya Flux for free. And surprisingly, we got a lot of buyers from influencer and public figure. Guys, jadi hari ini aku habis belanja sesuatu yang sangat mahal. Dan kopinya cuma 1 liter. Nama brandnya Kopienya Flux. Kopi Kaum Hypebeast cenah. After the trend passed by, we introduced our next product, Kopi Mawar Merah. We sell it in a way you could never imagine. Selling coffee in a red Mercedes on the roadside. It went viral on TikTok. Lots of people waiting in line to buy. Kopi pakai Mercy. Wow! Oh my god, ada pengeluarannya. Ya ampun. We never imagined that we got covered by Detik.com and followed by the other online medias, even covered by TV medias. Karena keunikan satu-satunya yang pernah ada. Guess what? We gained a turnover of 100 million per month in 3 consecutive months by selling on an online and digital platform, with a total of PR value of 600 millions. We do believe that even in the toughest moment of life, there is always a magical way that creativity can do. Nah, itu success story yang menurut saya cukup menarik. Jadi waktu pas masih pandemi, karena di kantor udah ada mesin kopi, ada barista, oh dia nganggur gitu ya kan, karyawan juga nih, ada karyawan nganggur. Dan waktu itu lagi zaman kopi literan, akhirnya saya bikin brand Kopienya Flux. Terus waktu itu iseng aja, yang saya lakukan waktu itu ada 2. Satu, saya tapping sama sesuatu yang lagi viral. Waktu itu lagi viral Oreo Supreme, udah saya bikinnya langsung kopi literan termahal 1,5 juta. Waktu itu mikir ada yang mau beli atau enggak, kayaknya lagi pandemi susah, nggak ada orang mau beli nih 1,5 juta, ternyata banyak yang mau beli. Padahal itu mahal banget ya. Ada masih nih orang ngapain sih beli kopi 1,5 juta gitu. Ternyata ketika kita bikin sesuatu yang viral, dan itu kalau ibu kopi bulat masuk ke Detik, saya nggak bayar, mereka langsung liput beneran gitu. Dan itu banyak yang beli. Kalau lihat tadi Tasya Farasia, ibu pasti tahu Tasya Farasia kalau bayar mahal kan. Itu kalau dia nge-review produk kita mesti bayar 400 juta.
mana ada duit saya bayar 400 juta ke dia mah. Terus dia beli di Topet, saya masih inget banget pas beli, ini tas siapa rasanya itu bukan sih. Pas ngeliat centang hijau, ih dia lu bener lu, rumahnya gede banget lagi. Pas dianterin gitu kan, dia review seneng banget. Nah setelah selesai pakai satu yang viral, saya bikin kopi rasa mawar merah. Waktu itu pas jual itu, pikir udah unik nih, kopi rasa mawar, ada bunga mawar, ada coklat, packaging khusus, pasti laku. Pas dikeluarin produknya ternyata nggak laku Pak Bu. Terus saya mikir, kayaknya saya harus merubah cara saya marketingnya deh. Oke, saya bilang gitu. Saya bilang teman saya waktu itu dia punya bengkel di Jalan Panjang. Gue pinjem bengkel lu dong, Jalan Panjang mau jualan something. Ntar gue kasih lu kopi 3 liter, pokoknya yaudah dipakai. Saya waktu itu masih pakai Mercedes merah, pas warnanya merah juga. Dan kalau tadi Bapak Ibu lihat videonya itu, sebenarnya itu settingan Pak Bu, maaf ya. Gitu. Jadi demi konten gitu kan, saya udah bilang anak buah saya, nanti ceritanya bos jualan di pinggir jalan, lu pada ngantri nih anak-anak buah saya ini berjejer panjang, terus ada yang di mobil ngeliat ini ngantri apa panjang, suruh pacarnya turun beliin gitu kan. Udah sesuai dengan dia turun beliin, ngantri, dicobain, saya masukin ke TikTok. Nah segala sesuatu yang masuk ke TikTok itu viral bisa cepat banget. Pas masuk ke sana, boom. Itu saya masih inget banget waktu pas pandemi itu tukang Gojek itu ngantri buat beli si kopi mawar merah ini. Sampai saya bisa dapetin 100 juta per bulan itu cuma jualan kopi rasa mawar merah seharga 65.000. Gitu. Jadi kalau saya ngerti gini, saya kalau buat ngomongin marketing itu sama kayak ilmunya tukang sate. Orang itu kalau mau beli sate itu bukan karena dagingnya enak, karena tukang satenya itu ngibasin asap yang ngebul sampai kalau kita ngeliat kayaknya enak nih gitu kan, dia jadi beli deh, dia bilang gitu kan. Jadi yang saya lakukan adalah produknya sama tapi saya rubah cara marketingnya, makanya itu bisa sampai masuk ke detik dan segala macam, benar-benar karena emang ngandelin cara marketingnya aja saya rubah. Kira-kira itu aja yang bisa saya sharing. Thank you. Wow, thank you banget Yohanes Auri, ceritanya panjang tapi nggak berasa ya, kayak kita mau dengar terus gitu. Ini temen yang di sebelah aku juga kedua ini kayak sampai oke, seru banget, seru banget. Oke, ada yang mau nanya, kita langsung masuk ke Q&A. Oh boleh, yang di depan boleh dikasih mic-nya? Boleh mic-nya? Oke, boleh nanti berdiri sama perkenalkan diri dulu ya Pak ya. Oke, silakan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya David dari Bekasi. Ya, di sini saya cukup tertarik dengan usaha atau bisnis kreatif dan ingin mengajukan pertanyaan ya, terkait usaha, yaitu bagaimana peluang agensi usaha ekonomi kreatif agar bisa naik kelas ke startup. Jadi dari usaha Flux tadi kan tahu kan usaha yang bagaimana dari proses marketingnya dirubah menjadi yang out of the box seperti itu. Jadi secara umum sih dari usaha ekonomi kreatif bisa naik kelas ke startup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau jawab dari Auri atau Jessica atau apa segala? Auri boleh ya, kayaknya lebih masuk. Menurut saya sih kalau kita bergerak di industri kreatif ya kita tuh mesti cepat berubah. Kayak tadi kan saya udah bilang kan dulu saya cuma di grafis doang, ada di zona nyaman gitu. Kadang kalau saya boleh balik ke masa lalu tuh pengennya tuh jangan di 2018 berubah jadi advertisingnya. Kalau bisa tuh dari 2014 saya udah berubah. Gitu. Jadi bagi saya di industri kreatif ini cepet banget, apalagi zaman sekarang makin cepet ya. Udah ada AI, jujur kita harus pintar manfaatin apapun teknologi yang lagi ada sekarang ini nih. Nah jadi bagi saya kuncinya industri kreatif kalau mau bisa bertumbuh kita ada dua. Satu, kita harus adaptif, melihat perkembangan zaman ada apa kita coba tap in, jangan anti sama teknologi gitu. Terus kedua, kita udah nggak bisa sendiri nih Pak nih, kalau bisa kita bareng jalan bareng sama yang lain, industri apapun itu menurut saya itu kuncinya sih. Jadi udah nggak bisa lagi mau kita maksa sendiri. Biasanya kalau dilihat kan di Creative Group Holding yang saya bangun itu saya partneran sama orang-orang yang hebat di bidangnya, dan kayak gitu saya bisa mempercepat, nggak lagi jalan sendiri. Kalau dari saya pelaku industri kreatif
Dua itu aja. Satu, kita mesti cepat dengan dan adaptif dengan teknologi yang ada. Kedua, kalau melihat ada yang bagus dan itu bisa membuka peluang buat kita, jangan kita mbak aku mau tetap begini aja sendiri aja. Itu sih kuncinya. Oke, sudah cukup terjawab Pak? Oke, next, ada lagi yang mau nanya? Oke, yang depan boleh? Mic-nya? Oke, boleh perkenalkan diri dulu ya Bu ya? Silakan. Selamat siang, saya Puput dari Depok. Mau bertanya kepada Kak Jessica tentang brand kecantikan ya Kak. Kan di bawah naungan Deka Group ya Kak. Apakah sudah mengusung tema atau konsep sustainable brand? Apabila belum, apakah kedepannya nanti akan dipertimbangkan? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Langsung mau dijawab lagi sih Kak? Iya, terima kasih Bu pertanyaannya. Sustainable brand itu seperti kayak go green gitu ya Bu ya. Ya, kita udah mulai sih karena itu udah sekarang digaungkan ya sama Gen Z dan millennials ini lagi hype banget untuk sustainability brand itu. Kita mulai dari packaging kita sih, jadi dari plastik pengiriman. Jadi kita udah pakai kemasan yang go green, jadi yang ramah lingkungan. Kedepannya mungkin kita mau ganti packaging kita yang plastik itu menjadi packaging yang ramah lingkungan juga. Jadi kita udah mulai sih, karena trennya lagi di sana juga dan kita mau dukung lingkungan ya. Gitu sih. Oke, sudah terjawab ya. Jadi pasti nanti bakal kesana arahnya ya, supaya go green ya. Thank you. Next, ada lagi yang mau nanya? Boleh angkat tangan ini? Belum? Ada yang di belakang mau tanya? Oke, belum. Mungkin aku yang tanya aja kalau gitu ya. Ini untuk semuanya sih. Dari bisnis kecantikan, terus produk digital, dan juga kalau pas Segata kan kegiatan-kegiatan education ya. Tantangannya apa nih untuk sekarang? Kalau yang tadi kan diceritain prosesnya ya kan, untuk mencapai ke titik sekarang. Kalau sekarang masih ada nggak tantangan-tantangan yang kayak, aduh gitu. Mungkin dari Jessica dulu deh. Tantangannya sekarang karena kompetisi di industri beauty ini kan benar-benar ketat banget ya sekarang ya. Jadi benar-benar harus kreatif sih. Jadi mungkin nanti bisa kerjasama sama Fix. Karena butuh dari produk yang kreatif dan juga dari marketing campaign-nya juga harus yang kreatif. Karena kalau enggak basi jadi gitu-gitu aja, jadi enggak eye-catching gitu di masyarakat. Walaupun ingredients produknya sendiri tetap bisa ke geser ya selain gitu ya? Iya, karena kalau dari industri beauty itu harus membuat orang mencoba dulu. Oke. Nah kalau misalkan produknya bagus, dia akan repeat. Jadi untuk membuat orang mencoba itu sulit banget kan ya, untuk orang trial gitu. Jadi dibutuhkan marketing yang kreatif untuk bikin orang mau coba. Oke, next dari Pak Sugata mungkin yang sedikit agak berbeda ini ya, arenanya istilahnya. Ini sih saling terhubung ya. Karena kan di fokus utama saya itu membantu para UMKM yang ada menghubungkan contoh dari produsen ini kepada industri-industri yang ada, yang pada akhirnya itu saling terkonek. Karena lembaga pelatihan ini bukan hanya fokus kepada pelatihan enggak, tetapi produsen-produsen yang ada bergabung dalam sini, mereka mau mengembangkan ide-idenya, saya temukan dengan orang-orang yang pas, gitu, supaya produk mereka berkembang. Nah, posisi saya di sini adalah membantu mereka supaya mereka nggak ketinggalan zaman. Nah, mereka kan perlu namanya orang-orang yang punya ahli di bidangnya kan. Nah, dari situlah saya mengarahkan, ini loh orang yang ahli. Seperti ini loh, kurang lebih. Menemukan lah. Gitu. Tetapi di dalam pelatihan yang itu yang ada, pelatihan itu justru membantu sebenarnya para UMKM untuk naik level. Karena dengan di situ saya memberikan pelatihan harus kreatif. Gimana kreatif? Nah, saya konekkan ke mereka dengan orang-orang yang spesialis di bidangnya. Tapi yang mungkin produsen nggak punya ketemu atau belum ketemu. Gitu. Jadi menurut saya, kalau di tantangan di saya sendiri ya, di perusahaan lebih ke arah bagaimana pelatihan dan edukasi ya terkait misalnya produk UMKM, saya kira cukup banyak gitu. Maka bagi saya penting untuk bangun koneksi, punya koneksi yang memang tujuan utamanya menghubungkan mereka untuk mereka berkembang di posisi ini. Jadi saya menghubungkan produsen dengan keahlian mereka contohnya. Oke, jadi tetap harus ada kanan kirinya ya. Kirinya harus ada. Oke, thank you. Next, mungkin dari Auri apa nih tantangannya sekarang? Kalau menurut saya ya tantangan yang kan kita di industri kreatif ya, saya tuh masih berasa kita tuh kurang dapat dukungan dari pemerintah. Contohnya gitu, di industri kreatif ini identik banget dengan namanya pitching, tender. Saya sering banget ketemu beberapa klien yang ketika ngajakin tender, tiba-tiba pas ditanya, Pak siapa yang menang? Kabur.
gitu. Padahal kan kita udah mikirin waktu buat bikin project ini kan cukup lama, cukup menghabiskan waktu juga. Dan segampang itu calon klien misalkan untuk bilang nggak jadi, ya udah selesai, bye gitu aja. Kadang kalau saya lebih baik tahu kalah daripada di ghosting, karena ghosting itu menyakitkan ya bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kalau saya dengar kalau dari luar negeri ya, perusahaan kalau mau manggil agensi kreatif untuk mengadakan pitching itu prosedurnya repot, nggak bisa sembarangan manggil agensi kreatif. Sedangkan di kita tuh masih, bahkan saya pernah ketemu satu project nih yang ikut pitching itu 20 kreatif agensi. Gila, banyak banget. Buat apa? Itu kagak cek apa tuh mata gitu kan, ngecekin 20, ibu mau belanja atau mau apa sih gitu kadang. Jadi bagi saya tuh masih regulasi belum jelas. Mestinya kalau pas ketemu pun pitching itu kita udah bikin regulasinya juga. Misalkan oke, brandnya kelas A, lu pakai ke agensinya yang setara, jadi nggak ada perbandingan harganya itu jatuh. Gitu. Kadang paling sebel kalau pas pitching itu ketemu ada yang agensi yang selevel setara, maksudnya ada yang beneran belum kita tahu itu diikut undang, karena kita pasti kalah secara harga. Gitu. Jadi menurut saya kalau bisa dibantu secara regulasi pemerintah, nggak bisa sembarangan klien manggil kreatif agensi, walaupun manggil nggak jadi pakai. Kalau luar negeri ada biayanya, fee-nya. Kalau kita ada biaya fee juga, biayanya itu ada biaya terima kasih. Biasa dapat email aja, terima kasih untuk Lux yang sudah mengikuti pitching ini, mohon maaf. Mohon maaf, kita semoga bisa berjodoh kembali gitu kan. Kalau di luar, karena saya punya teman di agensi di luar, diceritain itu klien manggil pakai nggak pakai lu bayar. Itu kan ada batasannya berapa banyak agensi bisa diundang, dan mereka tuh udah tahu kalau brandnya kelas apa panggil agensinya yang mana. Sedangkan kalau di kita masih belum. Jadi biasanya saya ngakalinnya adalah pinter-pinter gitu. Saya ngeliat kalau misalkan pas pitching ketemunya yang perusahaan saya saya go. Tapi kalau misalnya tiba-tiba siapa nih nggak tahu nih, bebek nggak usah. Karena kadang bagi di industri ini pun harga masih penting. Jadi better lebih baik kita pick the battle-nya, biar kita nggak bisa mengangkat semua battle. Jadi kalau menurut saya itu PR yang terberat, karena di industri kita kreatif ini pun kita sih sama para pemilik agensi kita lagi berusaha. Nah kalau saya biasanya itu sesama pemilik agensi saling kenal. Kita biasa suka nge-share, lu lagi project ini kan, lu masukin berapa? 3M, yaudah, gue 3,9 gitu ya kan. Lu gitu ya kan. 3,1, yaudah, sisanya kita setara, tinggal masalah ide aja di mana yang disukain. Jadi kita masih bisa ngejagain battle-nya. Jadi kalau sama industri kreatif ini kita udah berusaha untuk kita jangan saling menjatuhkan ya dari sisi harga. Kita aja sih, kira-kira. Thank you. Oke, terima kasih. Wah, berarti butuh dukungan dari pemerintah ya, berarti ya poinnya ya. Oke, masih ada nggak nih yang mau tanya? Ada? Kalau ada, mau bisa satu pertanyaan terakhir aja mungkin karena keterbatasan waktu. Udah nggak ada ya. Oke, kalau gitu thank you banget untuk Jessica, untuk Pak Sugatan juga Yohanes Auri pastinya. Dan kita ada apresiasi nih dari G Premium pastinya untuk kalian karena sudah hadir di sini sebagai pembicara dan udah sharing-sharing juga mengenai Innovative Entrepreneur ke seluruh pengunjung dari G Premium. Untuk itu saya mengundang Bapak Andrew untuk naik atas panggung sebagai perwakilan dari G Premium, bisa memberikan plakat untuk para narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama akan diberikan kepada Bapak Sugata Salim. Oke, inilah apresiasi yang kami berikan kepada Bapak Sugata Salim. Terima kasih sekali lagi Bapak Sugata. Bisa langsung berfoto dulu bersama Bapak Andrew. Pak Andrew boleh foto dulu Pak? Silakan. Oke. Sambil dipegang plakatnya mengarah ke kamera. Oke, dan berikutnya untuk Jessica Lin, selaku owner dari White Lab. Silakan. Oke. Terima kasih sekali lagi dan bisa langsung menghadap ke kamera. Oke, thank you. Dan next untuk Yohanes Auri, selaku founder dari Fox. Ini dia.
Oke, silakan boleh sambil dipegang plakatnya dan menghadap ke kamera. Oke, kita akan foto dulu sama-sama, boleh? Oke, boleh merapat semuanya ke tengah-tengah, boleh foto bersama? Oke. Oke, kita hitung. Boleh plakatnya dipegang? Oke, Ibu Indri boleh ikut bergabung? Oke. Oke. Oh iya boleh, kiri kanan. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Indri, terima kasih Bapak Andrew. Terima kasih sekali lagi untuk Jessica Lin, Auri dan juga Bapak Sugata sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini. Thank you so much Jessica, thank you. Udah langsung cabut aja ya. Beberapa bentar ya, Bu. Apa? Ayo dong. Ayo. Oke, nah tadi seperti yang kita udah janjikan untuk teman-teman yang udah ngikutin selama acara kita berlangsung, kita ada hadiah coklat yang bisa langsung dibagikan oleh tim G20. Silakan, ini ada lokal produk ya, pastinya dicobain langsung. Tadi aku sedikit ngintip, ini ada 70% dark coklat dan juga ada salt. Pas banget nih siang-siang supaya jadi moodnya oke, ya kan? Nah, ngomong-ngomong moodnya oke, jangan kemana-mana karena nanti sebentar lagi kita ada talk show lagi nih. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai woman empowerment leadership. Nah, ini kayaknya buat cewek-cewek juga ya. Boleh banget bergabung tetap di sini. Kita ada hadiah lagi juga kalau kalian tetap stay di sini sampai akhir acara nanti. Nanti akan ada dari founder Meme Elinet, yaitu Executive Director and CEO Green Life Harvest Cosmetic, Strategic Partner of Orly, yang akan membahas mengenai stigma pemimpin wanita di dunia kerja. Lalu juga ada content creator Monica Carolina yang akan membahas seni berkreasi di dunia digital. Dan juga ada desainer dan pembina industri kreatif yang akan membahas peran pendidikan dalam pemberdayaan perempuan. Jadi nanti boleh balik lagi, kita break dulu sejenak, nanti Rika akan balik lagi ya. Habis. Masih ada. Udah. Nanti jam berapa Mbak? Apa? Jam berapa? Sekarang jam berapa ya? Jam 1 sih Kak. Mulainya? Jam 1 nanti. Iya, Ya, nanti jam 1 dapat lagi, Kak. Sebelum jam 1 dari sini ya Kak ya. Iya. Thank Iya, you. dapat lagi, Kak. Iya. Ajak teman-teman ya, ajak teman. Iya. Oh. Jam 1 sih. Oh iya, oke. Ini apa yang direkam? Barang-barang jangan sampai ini, Cik. Ini kameranya kenapa nggak nyala ya? Gak tau, ini punya siapa sih? Punya si itu. Coba Sabtan ya. Eh, Matiin aja udah.
Biarin aja deh. Pengen buat itu. Buat di atas. Siapa yang kasih tahu? Buat dipajang di sini. Oh, buat dipajang berarti tempat buat Soalnya apa nih kan? 1, 2, 3 sama buat jadi Oh, sponsor. Yang gue sih. Apa nih buat gua? Mas, Tapi nggak tahu lanjut apa. nanti buat foto ada iya tempat mas. Piring kali ya? Ntar dulu, ntar gue ini nih kabarin. Tapi siapin aja dulu Pak, punya kaca dia. Pak siapin piring aja. Iya piring. Enggak, ntar aja pas gue bilang ini di belakang ya. Iya makanya siapin dulu aja, Dok. Kalau piring sih sebenarnya bukan bagian kita. Siapin aja plate berapa piece gitu. Lagi ya? Ini apa kue? Iya, donat Pak. Donat. Kue aja sih. Ada. Ya udah boleh. Ntar aja kali ya? Kalau satu kan? Iya, satu. Break. Thank you Kak. Boleh nggak sih Kak? Dulu kan ini tiap kan 35. Kalau boleh tahu, oh ya donat. Iya donat, ini donat. Oh, ini nanti souvenirnya yang untuk terakhir bagaimana itu? Untuk apa? Souvenir yang sampai hadir sampai selesai gitu. Oh, hadir sampai selesai. Yang ikut talkshow sampai selesai. Oh, itu tadi yang coklat itu kan Nanti udah ya? Iya, pokoknya nanti pas sesi dapetnya coklat sih Kak. Kalau misalnya Kakak Iya. ya. Paling sama ada iya kayak gitu sih. Iya. Iya. Beda lagi kalau misalkan talkshow itu beda ya. Kalau apa? Misalkan nanti talkshow yang berikutnya atau ada dapat ini apa namanya katanya bingkisan dari Oh, Oh nanti gabalin Paling lagi Kak. iya. Yang penting Kakak datang aja dulu sih. Nah, Yang pasti sih coklat Kak. ini coklatnya di mana? Parah. Nggak apa-apa Dia nih salah bagi. satu dari bagian. Tuh, lo mau nggak? Enggak. Bukannya kurang Aja, udah langsung aja. Kok di garamnya? kan sisa. Sisal. Ya udah. Lu mau? Ya udah. Asin nih. Tapi pahit kali. Nih, coba. Anjing kan coba. Supaya apa sih? Ayo. Pagi enggak, ini banyak. Jangan yang banyak. Dikali dia. Oh iya, asin. Apa? Ada garam-garamnya. HP lu. Iya. Iya, jangan tinggal semua lu. Lu jangan pada tinggal semua. No. Di tripod gimana jaganya? Makanan lu gua ambil ya? Tapi jangan yang box lagi. Kan nggak pakai yang itu kok. Hah? Ya. Coba gua samperin. Ya, ya. HP nggak? Udahlah, terima kasih. Cukup sekian nanti. Nah, thank you. Tolong aja ya. Mau ngecas? Mau nget. Ayolah, suara gua habis. HP lu parah ngeleknya. Iya kan kamu kan. Kamu banget. Kan udah tahu dah belum gua scroll jadi berat banget. Kenapa om? Lu stand di sini kan? Gak tahu. Lu harga kosong. Harga kosong. Harga kosong.
Do yang pakai HT. Aku nggak bisa pakai HT. Nggak denger. Denger. Nggak denger ya. Tadi disuruh ngapain? Ya, nggak apa-apa. Udah. Sekiganya cukup tahu ya. Satu tips atau satu pemaparan mengenai seni berkreasi di dunia digital. Boleh langsung naik ke atas panggung. Halo, selamat siang. Manggilnya Monica atau Rizia nih? Rizia aja. Oke, boleh duduk dulu. Silahkan di mana aja, jangan transport. Bingung. Oke, next. Ada Ami Akmanto selaku desainer dan pembina industri kreatif yang juga akan membahas mengenai peran pendidikan dalam pemberdayaan perempuan. Langsung saja saya undang untuk naik ke atas panggung Ami Akmanto. Oke. Halo, selamat siang Kak Ami, boleh bergabung bersama kami di sini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, pastinya bagi-bagi pengetahuan wawasan mengenai woman empowerment leadership. Nah, mungkin yang pertama pastinya sebelum kita masuk ke pembahasan, aku mau tanya kabar dulu sama tiga wanita di sini. Halo, Meliana Sri Halim. Apa kabar nih Kak? Baik ya. Hari ini kita akan bahas seputar tentang woman empowerment leadership. Udah pasti tentang sifat mungkin dari kepemimpinan sekarang cewek-cewek juga bisa ya jadi leadership ya. Udah pasti ya. Jadi mungkin kalau dulu banget setiap pemimpin rata-rata yang dipilih laki-laki, benar nggak sih kalau dulu ya? Kalau sekarang kayaknya udah kesetaraan gender juga ya. Oke, nah next ada Nixia. Halo, apa kabar? Udah sempat kesini kemarin-kemarin atau lagi baru kali? Baru ini, udah sempat muter-muter? Udah, gimana? Suka budaya Korea juga? Lumayan suka. Lumayan, wih. Lihat-lihat skincare ya, skincare dan segala macam dari Korea. Wih, keren. Nanti mungkin abis ini bisa muter-muter lagi ya. Oke, dan juga ada Ami Akmanto, desainer juga. Wih, keren banget. Dan pembina industri kreatif. Apa kabar nih Kak? Terima kasih, baik. Gimana, udah sempat muter-muter juga di Jibrani? Udah sampai? Beberapa saya udah putar-putar, terus pertama saya masuk, saya lihat ada ini pasti Korea banget, K-pop bos dan yang paling menarik apa mungkin yang udah sempat dikunjungi berikutnya? Karena saya bergerak di bidang fashion dan punya interest yang tinggi untuk bidang kosmetik, tentu yang barusan dilirik-lirik itu adalah garment, fashion, terus kosmetik, sama itu tadi ada tas yang lucu banget ya, saya lihat made in Indonesia tapi saya pikir punya Korea gitu, totalnya mereka linek. Wih, pas banget yang punya ada di sini ternyata ya. Iya. Karena sekarang kita juga pasti harus local pride loh, karena barang-barang lokal juga udah nggak kalah sama barang-barang luar ya. Betul, dan saya bener loh, saya lihat tadi ini kayak it's all Korean kan sekarang lagi hits ya, everybody wants, terus modelnya tuh modern gitu. Tapi kan itu bayangan di Korea berapa USD kan, mereka tahu USD pricing ya. Itu tuh Indonesia loh. Wih, keren. Sukses. Pastinya seru banget karena di sini juga kita juga ada budaya lokal khususnya untuk usaha-usaha UMKM. Jadi kemarin kita juga sempat ada talk show, jadi ngobrol-ngobrol sama pelaku usaha UMKM. Jadi mereka bikinnya juga handmade, kata-kata handmade ya. Jadi dari mulai ada produk rumah, terus juga ada furniture juga yang adalah handmade juga. Dan ada juga beberapa dari pengusaha yang disable, tapi mereka juga gak mau kalah juga. Tetap mereka ada bikin produk handmade, lokal juga udah pasti, dan semua bahan-bahannya ini asli dari Nusantara. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol banyak lagi, mau ada satu pemaparan ya dari Meliana Sri Halim selaku founder BMN Elimate. Boleh langsung silakan mengenai pembahasan stigma pemimpin wanita dunia kerja. Silakan. Kita bicara tentang wanita ya di dunia kerja itu, jadi kita ini saya udah berumah tangga, ya mempunyai anak, kebetulan baru satu. Jadi pembagian waktu, dimana kita bagi waktu untuk menjadi ibu rumah tangga, terus
film kerja, itu ya Bu ya. Itu kita memang Dari sini harus aja, belajar sih manajemen time. Taruh di sono ya. Terus di dalam apa ya? Caranya di kita ini konekin wifi terus kami di dalam kerjaan Itu taruh sono aja. sendiri, Pakai aplikasinya. itu sih taruh sono aja, taruh tripod ya. terutama kalau Oh. kita Kamu ada pakai sifat aplikasinya keuangan aja. ya. Udah nggak di sini aja dari HP. Agak berbeda sih kalau Untuk minta videonya kepemimpinannya ya. mungkin itu yang saya rasa sih. Kalau Tadi yang kalau perempuan sebelum itu ini kepemimpinannya udah di dalam rekam kerja juga. mungkin lebih kita Pokoknya pakai si membiarkan HP ke si Fakos. Harusnya di sono. gimana kita mencarikan solusi buat mereka. Agak sibuk megang kiri sono sini mah, bingung kan? Ya, menuntun mereka juga sih. Jadi kayaknya kalau di tempat kerja itu tuh be honest kadang-kadang ya punya anak banyak gitu. Itu nggak boleh. Ya semuanya jadi untuk semua mungkin Bisa begitu. staff jadi mamanya oke Mungkin kalau beliau direktur kan, jadi ya benar satu tips atau satu pemaparan mengenai seni berkreasi di dunia digital. Boleh langsung naik ke atas panggung. Halo, selamat siang. Manggilnya Monica atau Dexia nih? Dexia aja. Oke, boleh duduk dulu. Silahkan di mana aja, jangan transport. Bingung. Oke, next. Ada Ami Akmanto selaku desainer dan pembina industri kreatif yang juga akan membahas mengenai peran pendidikan dalam pemberdayaan perempuan. Langsung saja saya undang untuk naik ke atas panggung Ami Akmanto. Oke. Halo, selamat siang Kak Ami. Boleh bergabung bersama kami di sini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Pastinya bagi-bagi pengetahuan, wawasan mengenai woman empowerment leadership. Nah, mungkin yang pertama pastinya sebelum kita masuk ke pembahasan, aku mau tanya kabar dulu sama ketiga wanita di sini. Halo, Meliana Sri Rahmi Halim. Apa kabar nih Kak? Baik ya. Hari ini kita akan bahas seputar tentang woman empowerment leadership. Udah pasti tentang sifat mungkin dari kepemimpinan sekarang cewek-cewek juga bisa ya jadi leadership ya, udah pasti ya. Jadi mungkin kalau dulu banget setiap pemimpin rata-rata yang dipilih laki-laki, benar nggak sih kalau dulu ya? Kalau sekarang kayaknya udah kesetaraan gender juga ya. Oke, nah next ada Nixia. Halo, apa kabar? Udah sempat kesini kemarin-kemarin atau lagi baru kali? Baru ini, udah sempat muter-muter? Udah, gimana? Suka budaya Korea juga? Lumayan suka. Lumayan, wih. Lihat-lihat skincare ya, skincare dan segala macam dari Korea. Wih, keren. Nanti mungkin abis ini bisa muter-muter lagi ya. Oke, dan juga ada Ami Akmanto, desainer juga. Wih, keren banget. Dia pembina industri kreatif. Apa kabar nih Kak? kasih baik semua. Gimana? Udah sempat muter-muter juga di Jibrani? Udah sampai? Beberapa saya udah putar-putar, terus pertama saya masuk saya lihat ada ini pasti Korea banget, K-pop bos dan Yang poin menariknya apa? Mungkin yang udah sempat dikunjungi berikutnya. karena saya bergerak di bidang fashion dan punya interest yang tinggi untuk bidang kosmetik, tentu yang barusan dilirik-lirik itu adalah garment, fashion, terus kosmetik, sama itu tadi ada tas yang lucu banget ya, saya lihat made in Indonesia tapi saya pikir punya Korea gitu, totalnya mereka linek. Wih, pas banget yang punya ada di sini ternyata ya. Iya. Karena sekarang kita juga pastinya harus local pride loh, karena barang-barang lokal juga udah nggak kalah sama barang-barang luar ya. Betul, dan saya bener loh, saya lihat tadi ini kayak it's all Korean kan sekarang lagi hits ya, everybody wants to, modelnya tuh modern gitu. Tapi kan ini bayangan di Korea berapa USD kan, mereka kan USD pricing ya. Itu tuh Indonesia loh. Wih, keren. Sukses. Pastinya seru banget karena di sini juga kita juga ada budaya lokal khususnya untuk usaha-usaha UMKM. Jadi kemarin kita juga sempat ada talk show jadi ngobrol-ngobrol sama pelaku usaha UMKM. Jadi mereka bikinnya juga handmade, kata-kata handmade ya. Jadi dari mulai ada produk rumah, terus juga ada furniture juga yang adalah handmade juga. Dan ada juga beberapa
dari pengusaha yang disable, tapi mereka juga gak mau kalah juga. Tetap mereka ada bikin produk handmade, lokal juga udah pasti, dan semua bahan-bahannya ini asli dari Nusantara. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol banyak lagi, mau ada satu pemaparan ya dari Meliana Sri Rahayu Halim selaku founder BMN Elinnya. Boleh langsung silakan mengenai pembahasan stigma pemimpin wanita dunia kerja. Silakan. Kita bicara tentang wanita ya di dunia kerja itu, jadi kita ini saya udah berumah tangga, ya mempunyai anak, kebetulan anak baru satu. Jadi pembagian waktu, dimana kita bagi waktu untuk menjadi ibu rumah tangga, terus kita harus bagi waktu kerja, itu ya Bu ya. Itu kita memang harus belajar sih manajemen time. Taruh di sana ya. Terus di dalam apa ya? Caranya di ini konekin wifi terus kami di dalam kerjaan itu taruh sana aja. sendiri, Pakai aplikasinya. itu sih Taruh sana aja, taruh tripod ya. terutama karena kita Kamu ada pakai aplikasinya aja. Udah ngangkat di sini aja dari HP. agak berbeda sih kalau Untuk minta videonya kepemimpinannya ya. mungkin itu yang saya rasa sih kalau Tadi yang kalau perempuan sebelum itu ini kepemimpinannya udah di dalam rekam kerja juga. mungkin lebih kita Pokoknya pakai si membiarkan. HP si Faros. Farosnya di sono. Anak-anak gimana kita carikan solusi buat mereka. Ada Sibuk megang kiri sono sini mah, bingung kan? Ya, menuntun mereka juga sih. Jadi kayaknya kalau di tempat kerja itu to be honest kadang-kadang ya punya anak banyak gitu. Itu nggak boleh. Ya semua jadi mama untuk semua mungkin staff jadi mama ya. Oke. Mungkin kalau beliau direktur kan, jadi ya benar Satu tips atau satu pemaparan mengenai seni berkreasi di dunia digital. Boleh langsung naik ke atas panggung. Halo, selamat siang. Manggilnya Monica atau Risia nih? Risia aja. Oke, boleh duduk dulu. Silahkan di mana aja, jangan transport. Bingung. Oke, next. Ada Ami Akmanto selaku desainer dan pembina industri kreatif yang juga akan membahas mengenai peran pendidikan dalam pemberdayaan perempuan. Langsung saja saya undang untuk naik ke atas panggung Ami Akmanto. Oke. Halo, selamat siang Kak Ami. Boleh bergabung bersama kami di sini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Pastinya bagi-bagi pengetahuan wawasan mengenai woman empowerment leadership. Nah, mungkin yang pertama pastinya sebelum kita masuk ke pembahasan, aku mau tanya kabar dulu sama tiga wanita di sini. Halo, Meliana Sri Rahayu Halim. Apa kabar nih Kak? Baik ya. Nah ini kita akan bahas sekarang tentang woman empowerment leadership. Udah pasti tentang sifat mungkin dari kepemimpinan sekarang cewek-cewek juga bisa ya jadi leadership ya. Udah pasti ya. Jadi mungkin kalau dulu banget setiap pemimpin rata-rata yang dipilih laki-laki, benar nggak sih kalau dulu ya? Kalau sekarang kayaknya udah kesetaraan gender juga ya. Oke, nah next ada Lixia. Halo, apa kabar? Udah sempat kesini kemarin-kemarin atau ini baru ketemu? Baru ini, udah sempat muter-muter? Udah, gimana? Suka budaya Korea juga? Lumayan suka. Lumayan, wih. Lihat-lihat skincare ya, skincare dan segala macam dari Korea. Wih, keren. Nanti mungkin abis ini bisa muter-muter lagi ya. Oke, dan juga ada Ami Akmanto, desainer juga. Wih, keren banget. Dan pembina industri kreatif. Apa kabar nih Kak? Terima kasih, baik. Gimana? Udah sempat muter-muter juga di Jibranium, udah santai? Beberapa saya udah putar-putar, terus pertama saya masuk saya lihat ada ini pasti Korea banget, K-pop bos dan yang paling menarik apa mungkin yang udah sempat dikunjungi berikutnya? karena saya bergerak di bidang fashion dan punya interest yang tinggi untuk bidang kosmetik, tentu yang barusan dilirik-lirik itu adalah garment, fashion, terus kosmetik, sama itu tadi ada tas yang lucu banget ya, saya lihat made in Indonesia tapi saya pikir punya Korea gitu, totalnya mereka Linek.
Wih, pas banget yang punya ada di sini ternyata ya. Iya. Karena sekarang kita juga pastinya harus lokal pride loh, karena barang-barang lokal juga udah nggak kalah sama barang-barang luar ya. Betul, dan saya bener loh, saya lihat tadi ini kayak it's all Korean kan sekarang lagi hits ya, everybody wants to, modelnya tuh modern gitu. Tapi kan ini bayangan di Korea berapa USD kan, mereka tahu USD pricing ya. Itu tuh Indonesia loh. Wih, keren. Sukses. Pastinya seru banget karena di sini juga kita juga ada budaya lokal khususnya untuk usaha-usaha UMKM. Jadi kemarin kita juga sempat ada talk show jadi ngobrol sama pelaku usaha UMKM. Jadi mereka bikinnya juga handmade, rata-rata handmade ya. Jadi dari mulai ada produk rumah, terus juga ada furniture juga yang rata-rata handmade juga. Dan ada juga beberapa dari pengusaha yang disable, tapi mereka juga gak mau kalah juga. Tetap mereka ada bikin produk handmade, lokal juga udah pasti, dan semua bahan-bahannya ini asli dari Nusantara. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol banyak lagi, mau ada satu pemaparan ya dari Meliana Sri Rahayu Halim selaku founder Meme Element. Boleh langsung silakan mengenai pembahasan stigma pemimpin wanita dunia kerja. Silakan. Kita bicara tentang wanita ya di dunia kerja itu, jadi kita ini saya udah berumah tangga, ya mempunyai anak, kebetulan anak baru satu. Jadi pembagian waktu, dimana kita bagi waktu untuk menjadi ibu rumah tangga, terus kita harus bagi waktu kerja, itu ya Bu ya. Itu kita memang harus belajar sih manajemen time. Taruh di sono ya. Terus di dalam apa ya? Caranya di ini konekin wifi di dalam kerjaan itu taruh sono aja, sendiri, pakai aplikasinya. itu sih Taruh sono aja, taruh tripod ya. terutama karena kita Kan ada ada sifat aplikasinya orangnya aja. ya. Udah ngangkat di sini aja dari HP. Agak berbeda sih kalau Minta videonya kepemimpinannya ya. mungkin itu yang saya rasa sih. Kalau Tadi yang kalau perempuan sebelum itu ini kepemimpinannya udah di dalam rekam kerja juga. mungkin lebih kita Makanya pakai si membiarkan. HP si Faros. Farosnya Kita di sono. membiarkan anak-anak gimana kita carikan solusi buat mereka. Agak sibuk megang kiri sono sini mah. Bingung kan? Ya, menuntun mereka juga sih. Jadi kayaknya kalau di tempat kerja itu to be honest kadang-kadang ya punya anak banyak gitu. Itu nggak boleh. Ya semua jadi mama untuk semua mungkin staff jadi mamanya. Oke. Mungkin kalau beliau direktur kan, jadi ya benar